Saya berpikir, saya berbuat banyak kesalahan-kesalahan terhadap keluarga saya mengabaikan Tuhan, dan kemudian mulai terjadi kekacauan di rumah tangga saya. Di dalam perjalanan tersebut saya mulai berpikir, sebenarnya Tuhan apa sih maunya daripada saya? Saya mulai berpikir banyak. Saya ingat banget ada satu lirik lagu yang benar-benar menggugah saya. Lagunya kayak begini, kurang lebih ya. Saya tidak tahu apa yang kau mau Tuhan, tapi saya percaya bahwa ini pasti jalanmu. Ini adalah jalan yang terbaik. Dan pada saat itu, setiap saya mendengar itu, saya benar-benar bisa dikatakan sangat emosional. Emosinya sangat emosional sekali. Dan saya ingat banget, dan akhirnya saya kembali ke jalan yang benar, prosesnya tersebut. Dan itu bukan hanya itu saja, Bu, dalam perjalanan itu. Saya pernah pas saat kejadian lagi ribut-ribut yang lagi rame-ramenya itu yang minum baygon. Kemudian saya jalan kaki itu tadi dengan hujan-hujanan. Saya pernah juga ketimpa TV malah. Saya pernah ketimpa TV dan ini sobek di sini saya. Dan itu pun saya waktu itu kondisinya lagi minus keuangan saya. Saya nggak punya uang sama sekali. Dan saya ingat banget pada saat kondisi saya minus, saya sempat down. Ketika gitu ingat saya banget, ATM saya uangnya tinggal 100.000. Kalau ATM 100.000 kan yang bisa diambil cuma 50 ya. 50 lagi nggak bisa diambil. Dimana which is istri saya baru saja dia keluar, diminta oleh perusahaan untuk keluar karena dia melahirkan anak kami yang kedua. Pada saat kejadian tersebut, saya benar-benar merasa terpukul dan saya nangis jadi-jadinya. Pada saat saya nangis jadi-jadinya, saya telepon teman saya. Saya telepon teman saya, sahabat saya, dia namanya Teddy Prasetya, mungkin Coach Elis kenal juga ya. Saya ngobrol dengan Mas Teddy, saya nggak punya uang nih, saya kehabisan uang. Dia tanya sama saya, mau pinjam uang? Enggak, saya nggak mau pinjam uang. Saya cuma minta masukan dari kamu. Dia tanya apa masukan yang mau dia mau. Saya tanya, saya kehabisan uang, saya bagaimana? Dia jawab satu hal, ini jawabannya sangat luar biasa buat saya. Rif, Allah saja, karena beliau muslim, Allah saja memberi makan kepada burung. Masa kita sebagai umat yang lebih mulia pada burung, masa sih Allah nggak akan beri makanan? Dan saya jatuh dan saya nangis saat itu juga. Dan saya bilang, yes benar. Rif, pernah nggak selama hidup lu nggak makan sama sekali? Saya bilang enggak, saya pasti makan. Minimal nasi sama kerupuk masih kan? Yes, saya masih makan. Puji Tuhan, Tuhan masih baik sama saya. Dan dalam perjalanan tersebut, akhirnya saya benar-benar nangis dan saya bilang, Tuhan, saya serahkan semua di tangan-Mu Tuhan. Apa yang Kau mau, saya ikuti mau-Mu Tuhan. Nah, dan pada saat itu juga saya sebenarnya nggak punya income. Karena otomatis saya sudah keluar dari bekerja, semua uang saya habis untuk belajar ilmu teknologi pikiran. Dan istri saya juga sudah berhenti bekerja, kami praktis nggak punya uang. Dalam perjalanan tersebut, saya mendapat satu quote tambahan yang menarik, Bu. Tambahannya begini, betul, Tuhan memberi makan kepada burung. Tetapi Tuhan tidak melemparkan makanannya kepada burung. Betul nggak? Burung harus cari sendiri. Burung harus cari. Makan. Betul. Nah, dari gambaran tersebut saya mempercaya bahwa Tuhan sudah memberikan segala-galanya kepada kita. Tinggal kita mau apa enggak mengambilnya. Nah, pada saat perjalanan tersebut pelan-pelan menariknya setelah kejadian-kejadian gak enak itu. Oh ya, tadi juga ada tambahan, saya pernah juga mau menabrakkan diri saya di Kemayoran. Dekat yang persis yang tanjakan, yang ada yang jualan mobil. Yes, itu kejadian itu udah banyak sekali. Dan sejak kejadian itu, kalau saya ingat peristiwa itu, anak saya pun pasti trauma. Karena dia waktu itu di mobil, anak itu di mobil, yes. Dia melihat di dalam mobil dan saya lari dari mobil, istri saya lari dan kondisinya benar-benar kondisinya kacau banget. Jadi coach pada waktu itu dengan berada di mobil dengan istri dan kedua anak coach. Satu anak, yang anak. pertama. Yang pertama. Yes. Umur berapa anak itu? Waktu saya lupa persisnya ya, mungkin sekitar 6 ya kali, 6 tahun ya mungkin, 6-7. Dan saya ingat banget mungkin dia trauma sekali pasti. Dia pasti trauma sekali. Dan makanya sejak saat itu, setelah semua masalah beres, saya melakukan terapi kepada anak saya minta maaf pada anak saya minta maaf pada istri saya. Semua ini adalah kesalahan saya, bukan kesalahan orang lain. Jadi balik lagi, bagaimana saya harus bangkit dari situ. Dan saat itu, saya merasa ada yang aneh. Lucu, kejadian dalam kehidupan saya pelan-pelan merangkak naik. Merangkak naik, akhirnya sampai sekarang. Saya sudah punya buku, total 8 buku, saya sudah menulis 8 buku, saya sudah punya audiobook, saya sudah punya beberapa film-film dan sebagainya. Itu saya lakukan dengan melakukan pekerjaan dengan full heart. Yang saya ingat cuma satu, istri saya sudah pernah menderita. Anak saya apalagi dia sudah melihat itu. Saya mau melakukan segalanya untuk mereka. Dan saya tidak mau ada orang yang terluka lagi. Ibu saya juga sama menderitanya karena kena stroke. Walaupun ibu saya sembuh sekarang 100%, tapi saya tidak mau ada terjadi apapun dalam hidup saya lagi.
Oleh sebab itu, kenapa saya punya banyak training-training yang lebih mengedukasi mereka, memperbaiki kehidupan mereka, supaya mereka menjadi jauh lebih sukses lagi, dan jauh lebih hebat lagi. Itu sih gambarannya. Jadi titik baliknya itu adalah di tahun 2009, 2009. itu ketika betul-betul sudah ada di rock bottom gitu lah Rock ya. bottom. Kemudian Minus itu benar-benar. langsung Yes. melenting lagi, jauh lebih tinggi Bisa lagi. dikatakan pada saat itu kondisi saya juga punya hutang saya ratusan juta. Dan karena apa ratusan juta? Hutang belajar itu sebenarnya, Bu. Tapi bisa dikatakan sekarang saya tidak punya hutang sama sekali, saya punya income yang sangat bagus, saya punya income yang sangat luar biasa, saya punya bisnis yang luar biasa selain dengan dunia training. Kayak gitu. Jadi setelah kembali ya, setelah meningkat lagi nih Lagi. gitu. Sekarang apa sih kegiatannya Coach Arif ini? Oke, kegiatan saya pasti selain pertama adalah mengajar, saya mengajar full. Mengajar, saya punya materi berkaitan dengan hipnoterapi, egositerapi. Saya juga punya materi Secret of Wealthy Mindset, Hipnoterapi, egositerapi, ego state therapy, terus Secret of Wealthy Mindset, Camp, Secret of Mindset, Wealthy Mindset, Wealthy Mindset, Secret of Wealthy Mindset. Dan Ini adalah apa tadi? Camp, Super Camp. Camp. Oh, Untuk berapa hari? membuat orang. Itu total trainingnya 3 hari. Dan training ini adalah training yang paling tergila menurut saya per hari ini di Indonesia. Saya nggak tahu kalau Pak Made bisa lebih gila lagi gitu. Karena mulai trainingnya hari pertama adalah jam 9 pagi. Kita akan selesai materinya itu ngajarnya adalah sekitar jam 4 pagi. Dan mulai lagi jam 6 pagi hari kedua. Selesainya adalah setengah 6 pagi. Dan mulai lagi jam 7 pagi. Dan selesainya itu sekitar jam 6 sore. Jadi itu bisa saya katakan materi training yang melakukan perubahan pada banyak orang. Dan banyak kesaksian mereka kehidupannya menjadi jauh lebih baik setelah itu. Dan maka mereka bakal menjadi magnet uang. Magnet uangnya terjadi, kita mengaktifkan magnet uang. Gitu. Dan kami juga punya materi Billionaire Attitude. Billionaire Attitude. Bagaimana supaya financial freedom cuma dalam waktu 3 tahun. Karena itu pengalaman pribadi Coach Pengalaman pribadi. Yes, pengalaman pribadi. Dan itu dikemas dalam sangat luar biasa bagus. Bahkan kami bekerja sama dengan beberapa orang-orang terkenal gitu ya. Dan kebetulan kayak contoh ada artis Marsanda mungkin kenal. Ya, Marsanda itu juga kebetulan adalah salah satu alumni kami. Dan dia juga salah satu yang akan mengisi acara tersebut. Gitu. Nah, ini tadi dipesenin. Jadi makasih. Luziole Bistro punya minuman-minuman yang memang khusus nih. Yes. Moga-moga suka ya. Iya. Katanya eksotis sekali ya. Iya. Wow. Disesuaikan dengan warna baju. Oh, saya warna baju. Terima kasih. Ya, Ini apa terima namanya kasih. tadi? Shanghai Moon. Blue Cloud. Oh. Blue Cloud. Oke. Langit ya? Jadi ini bulannya, ini langitnya. Langit ya. Oke. Terima kasih ya, Mas. Makasih ya. Oke. Memang ini kalau di Luziole ini memang tempat orang-orang hangout kalau sore-sore gini. Iya. Tempatnya nyaman, tempatnya enak sekali Tempatnya ya? nyaman, enak. Benar. Ya. Jadi nanti monggo loh, Silakan, terima kasih, Gitu. terima kasih. Ya. Oke, terus lanjut apa lagi Coach? Tadi jadi ada Billionaire Attitude. Itu kalau nggak salah bukunya juga itu ya, Coach? Yes, ya? betul. Ya? Best seller kalau nggak salah. Betul. Iya. Buku saya best seller, bahkan saya punya audiobook. Audiobook saya itu terbantu oleh dengan Yayasan Mitra Netra. Mitra Netra. Yayasan Mitra Netra. Yayasan Mitra Netra adalah sebuah yayasan tunanetra. Dia membutuhkan dana kurang lebih sekitar 1,5 miliar untuk penggalangan, untuk pemberdayaan teman-teman yang tunanetra. Karena kalau enggak, yang terjadi ke depan bisa jadi huruf Braille akan hilang dari Indonesia. Nah, kalau huruf Braille hilang, berarti otomatis apa yang terjadi? Banyak orang tunanetra yang tunanetra dari lahir atau tunanetra yang ketika dia dewasa karena kecelakaan, dia tidak bisa membaca. Jadi mau nggak mau, saya harus membantu mensupport mereka, bantu galang dana dan sebagainya. Jadi dengan berharapan supaya mereka pun bisa tumbuh. Karena menurut saya kehidupan kita di dunia ini bukan hanya untuk kita saja dan keluarga, betul ya? Bagaimana membantu orang lain. Betul sekali. Betul. Nah, itu yang bisa digambarkan ini. Sahabat Excellent, kisahnya sangat-sangat menyentuh bukan? Tetaplah di tempat Anda karena Eli Sutrisna akan kembali setelah ini. Karena kalau enggak, misalkan saya tidak memberikan perhatian saya kepada istri saya, jangan-jangan istri saya nanti diambil orang ya, Mas? Iya, benar. Iya, makanya.